Selamat pagi peserta didik sekalian. Pagi hari ini kita akan kembali mengulang kegiatan kita yang tertunda minggu lalu. Jadi kita hari ini akan belajar mata pelajaran pembinaan habitat dan populasi kelas 11 3 SDH. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Tidak kebanjiran seperti saya ya. Silakan diisi nanti absennya. Kita akan mulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Sardi. Silakan Sardi pimpin kita berdoa. Ya. Duduk rapi. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol kesehatan, masker dipasang. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafalnya Garuda Pancasila ya? Kita akan mengikuti aransemen musik. Kita mulai sama-sama dengan sikap duduk saja di tempat. Sikap tegap kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Terima kasih untuk semangatnya telah menyanyi dengan hikmah. Kita minggu yang lalu adalah tentang tipe-tipe habitat satwa liar. Jadi tipenya kemarin itu ada 4 ya. Yang pertama tipe habitat secara umum, kemudian yang kedua tipe habitat menurut waktu, dan yang ketiga adalah menurut ruang. Kemudian yang terakhir adalah menurut ukuran. Sekarang kita ke pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini masih tentang habitat satwa liar, yaitu tentang komponen habitat satwa liar. Adapun tujuannya boleh kita sama-sama lihat. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan komponen habitat satwa liar. Kemudian yang kedua, nanti kalian mampu menentukan komponen habitat satwa liar. Kemudian yang ketiga, nanti kalian juga mampu menganalisis komponen habitat satwa liar. Yang terakhir, nanti kalian mampu menyajikan komponen habitat satwa liar. Satwa liar itu berhubungan dengan kehidupan kita. Nanti kalau kita mengetahui komponennya, misalnya komponen yang hidup dan yang tidak hidup, kita ketahui, maka nanti kelangsungan habitat itu akan berlangsung dengan baik. Kita ke materi inti kegiatan kita hari ini. Nanti materi inti ini akan saya putarkan sebuah video. Ya, nanti kalian silahkan menyimak video itu. Dan setelah menyimak video itu, nanti semua peserta didik itu akan memberikan umpan balik. Umpan balik itu memberikan pendapatnya gitu. Baik, kita sama-sama untuk menonton videonya. Apa-apa saja komponen biotik maupun yang abiotik atau yang tidak hidup fisik yang kalian lihat di film itu, Yaitu manusia, perahu, dan pepohonan besar. Manusia, perahu. Oke, ada lagi? Padang rumput yang luas, air, banteng, sapi liar, dan menara pengamatan gazebo. Laut, hutan, air terjun, dan pelang peringatan penunjuk. Ya, saya mau menambahkan ya Pak. Ya, silakan. Di video tadi, kumpulan banteng yang sedang mencari makan, ada pantai, dermaga atau pelabuhan di pantai. Oke, mantap ya. Saya ingin menambahkan dermaga atau pelabuhan di pantai, udara, awan, cahaya matahari, dan tanah.
Oke, mantap. Cukup. Silakan kalian, saya kasih waktu diskusi. Sang mau mewakili, silakan raise hand. Oke, Lendis. Ya, oke, Lendis ini. Komponen di atas dikelompokkan jadi komponen biotik adalah manusia, pohon-pohon besar, rumput. Yang biotik itu ya? Iya, Pak. Komponen biotik. Banteng dan sapi liar. Masuk kemana? Banteng dan sapi liar? Masuk biotik atau biotik? Biotik. Masuk biotik. Oke. Fisik abiotik. Perahu, air, menara pengamat, laut, hutan, air terjun, palang, pantai. Komponen fisik abiotik yaitu dermaga, udara, awan, cahaya matahari, dan tanah. Nah, sekarang kita ke komponen biotik. Komponen biotik atau komponen yang hidup itu contohnya adalah vegetasi. Vegetasi itu adalah tumbuhan. Jadi macam-macam tumbuhan, baik rumput, pohon, liana, dan sebagainya. Kemudian komponen yang kedua itu komponen satwa liar, binatang-binatang yang ada di situ. Ada binatang yang misalnya kalau di ujung kulon itu misalnya badak, misalnya orang hutan, misalnya owa kemarinnya, misalnya anjing hutan dan sebagainya. Kemudian yang organisme yaitu benda makhluk hidup yang bentuknya kecil. Kemudian ke komponen fisik. Komponen fisik itu adalah komponen yang tidak hidup. Nah, komponen yang tidak hidup itu contohnya itu air. Nah, tadi ada laut ya. Kemudian ada tanah. Kemudian ada iklim itu musim. Kemudian ada yang keempat itu adalah topografi atau ketinggian tempat. Jadi gunung, lembah, kemudian pantai, itu namanya topografi. Itu termasuk ke dalam komponen fisik. Kemudian komponen kimia. Nah, komponen kimia ini adalah bagian-bagian yang kecil dari makhluk hidup yang mendukung makhluk hidup. Contohnya ada hidrogen, ada helium, macam-macam ya, dan seterusnya, ada oksigen dan sebagainya. Kita selesai untuk aktivitas yang pertama tadi. Sekarang kita masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu mengamati video kedua. Siap? Nonton lagi? Siap, Pak. Siap? Semua siap lagi? Jadi tugas kalian sama? Badak bercula satu sangat langka, sulit ditemukan secara langsung, hanya mungkin terekam kamera saja atau dari video di media sosial kita melihatnya. Oke. Badak memang ada yang tidak mati satu ekor, namun pada saat yang bersamaan ada lahir dua anak badak bercula satu lagi. Yang mudah ditemukan jika kita berkunjung ke ujung kulon adalah menjangan, monyet, babi hutan, sedangkan badak bercula satu sulit untuk ditemukan. Ya, silakan Sardi. Iya, Pak. Menurut pemilik video yang kami amati, bila ada kejanggalan atau kasus yang ditemukan di lapangan, silakan lapor petugas atau kontak dulu petugas ke nomor HP yang telah diberikan agar bisa dicek bersama-sama kebenaran berita tersebut. Oke. Jadi, nomor? Badak dalam video tersebut mati bukan disebabkan oleh manusia, misalnya berburu dan lain-lain, tapi karena usia sudah tua, mati secara alami.
Cuma kami masih ikut bingung ya kenapa badak dalam video tersebut matinya di pantai. Mungkin ada teman-teman yang membantu menjawab. Kemungkinan Ujung Kulon memang dikelilingi oleh banyak pantai. Saat itu kemungkinan badaknya sedang menetap berjalan ke daerah pantai. Saat di pantai, badak mungkin kepanasan. Siswa sekalian itu akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya itu ada di LMS ya. Nah, nanti silahkan kalian buka, saya browsing dulu LMS saya ya. Saya tampilkan LMS saya. Tugasnya LKPD-nya ada di sini nanti di terakhir. Jadi setelah kalian nonton ini ada tugasnya LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti kalian diskusi di situ. Habitat satwa liar di Ujung Kulon melibatkan komponen biotik, komponen fisik, komponen kimia. Yang dimaksud komponen biotik adalah manusia, pohon besar, rumput, banteng, atau sapi liar. Dan komponen fisik yaitu perahu air, menara, pengamat, atau gazebo, laut, hutan, air terjun, plang, pantai, dermaga, udara, awan, cahaya matahari, dan tanah. Kemudian komponen kimia yaitu hidrogen atau H, helium He, lithium Li, beryllium Be, bron B, karbon C, nitrogen N, oksigen O, dan lain-lain. Terima kasih. Jangan memang benar itu, cuma saya koreksi sedikit bahwa yang disebutkan misalnya komponen biotik itu manusia, itu contohnya ya. Jadi nanti jangan salah kaprah. Bukan yang dimaksud komponen biotik manusia, enggak. Contoh komponen biotik yang ditemukan di kasus video tadi ya. Itu contohnya untuk biotik itu manusia, contohnya ya. Kemudian pohon besar gitu ya. Itu contohnya. Kemudian untuk contoh untuk komponen fisik itu contohnya perahu gitu ya. Komponen fisiknya perahu, air, menara, dan seterusnya. Kemudian untuk komponen kimia contohnya hidrogen, helium, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya penguatan dari saya. Mantap ini. Kita masuk pada akhir pertemuan kita hari ini. Kita ke kesimpulan ya. Di Ujung Kulon yaitu komponen biotik contohnya manusia, pohon besar, rumput, banteng, atau sapi liar. Komponen fisik contohnya perahu, air, menara, pengamatan, gazebo, laut, hutan, air terjun, plang, pantai, dermaga, udara, awan, cahaya matahari, dan tanah. Komponen kimia contohnya hidrogen, helium, lithium, beryllium, bron, karbon, nitrogen, oksigen, dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Bahwa komponen habitat satwa liar yang kita temukan di Ujung Kulon itu tadi contohnya sudah diberikan oleh Sardi. Nah, secara umum itu yang dia sebut manusia tadi itu kan termasuk manusia, satwa liar, organisme, vegetasi itu masih. Kemudian untuk yang komponen fisik yang contohnya tadi ada dermaga, ada apa? Pohon, ada tanah, dan sebagainya, itu adalah masuk komponen fisik. Kemudian yang komponen kimia adalah komponen yang kecil-kecil yang lain. Untuk materi kita pertemuan yang ketiga nanti, ya kita akan melakukan materi tentang perbedaan relung dan habitat. Saya mengingatkan kembali untuk tetap selalu siswa sekalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi perjalanan. Duduk, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, dan silakan lihat.